Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak, anggota jemaat, dan seluruh rekan majelis yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Malun semahe bagi kita semua. Puji Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, maka pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh membuka kegiatan pelayanan di tahun 2022. Walaupun di tengah berbagai pergumulan kita saat ini, di mana kembali kita terbatas untuk melakukan pertemuan-pertemuan, tapi kita bersyukur karena Tuhan selalu menyediakan tempat dan sarana bagi kita, baik secara online seperti pada malam hari ini. Selamat datang kepada seluruh anggota jemaat dan rekan-rekan majelis yang boleh bergabung di malam hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk beribadah di malam hari ini. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Karena kita percaya Tuhan selalu menerima kita apa adanya. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita akan mempersiapkan pujian melalui Kidung Jemaat 454, bait 1 dan 2, indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku
Bu Ana nggak kedengaran suaranya. Udah kedengaran ya, Bu? Udah Kak. Internet tadi. Ya. Baik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Dimohon kesediaan Ibu Diaken Feli Caroline. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala ungkapan syukur ternaik kehadirat-Mu ya Allahku. Kami mengucap syukur di kesempatan malam hari ini. Engkau boleh menghadirkan kami dalam ibadah ini, walaupun karena situasi dan kondisi keadaan yang mengharuskan kami melakukan ibadah via online seperti ini Tuhan. Tapi apapun itu kami tetap mensyukuri bahwa hari ini kami diberikan kesempatan dalam keberadaan tubuh, kesehatan kondisi kami masing-masing. Sebelum kami memulai ibadah ini Tuhan, biarlah kami menghadirkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hadir di ibadah kami pada malam hari ini, memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan itu semua boleh jadi nama di dalam nama-Mu. Tuhan memberkati Ibu Pendeta Yvonne Talokolatu Perisa yang akan memberitakan firman-Mu pada malam hari ini, juga Penatua Ibu Yohana Darungo yang akan memimpin pujian pada malam hari ini. Biarlah Engkau memberkati para hamba pelayan-Mu yang mengambil bagian untuk melayani kami pada malam hari ini, dan juga memberkati kami yang terlibat dalam ibadah kami ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu dari NKB 116 bait 1 dan 2. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bahkan bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan sok kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Yvonne Talokolatu Perisa. Disilakan. Ya,
Saudara-saudara, orang tuaku yang terkasih, mari kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 13. Mazmur pasal 13 ayat 2 sampai pada ayatnya yang ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Benar Tuhan, firman-Mu sungguh luar biasa bagi kami, sehingga pada saat ini, ketika kami akan memulai kegiatan pelayanan kelompok 1 dan 2 serta PLK-PLK yang ada dalam Jemaat-Mu Gemis Depok, ya Tuhan, kami mau mengawalinya dengan bersyukur dan dengan beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan, tetapi terlebih, ya Tuhan, mendasarinya melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, kami dengar, kami renungkan bersama. Keterbatasan kami membuat kami tersungkur di bawah kaki-Mu. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon Bapa, kuasai kami semua dalam mendengarkan firman-Mu, membaca kebenaran firman-Mu Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami semua, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan kuasai dengan Roh Kudus Tuhan, agar dimampukanlah hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikannya sesuai kehendak Tuhan, memahaminya bersama-sama dengan jemaat Tuhan, serta kami boleh membawanya dalam kehidupan beriman kami yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Menjadi saksi-Mu di setiap langkah hidup yang Tuhan anugerahkan. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Mazmur pasal 13 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-6 yang berkata, berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian firman Tuhan bagi kita. Dan terpujilah Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, yang menjadi ayat renungan kita, ayat 4, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam menjalani kehidupan kita yang diwarnai dengan COVID-19 dan kembali COVID-19 itu menjadi momok bagi kita, sebenarnya kita harus berpegang teguh dalam iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa setia dengan kasih-Nya, Tuhan senantiasa setia
dengan setiap janji-janji yang telah difirmankan dalam firman-Nya bagi kita semua. Namun Bapak Ibu Saudara, kenyataan hidup yang kita alami saat ini seringkali membuat perasaan kita yang mengendalikan hidup kita, mengendalikan iman kita, mengendalikan pikiran kita. Dan pada akhirnya iman kita mulai goyah. Dalam situasi seperti ini, perasaan yang sering kali ada dalam diri kita harus mengakui bahwa dalam keadaan rasa takut karena COVID, rasa takut karena sakit, rasa takut karena ekonomi belum membaik, rasa khawatir karena belum mendapat pekerjaan, dan banyak hal. Dalam situasi seperti ini, perasaan kita terkadang kita harus akui. Tanpa kita sadar, seringkali kita berpikir, mungkin Tuhan melupakan kita. Karena kita merasa sudah terlalu lama kita mengalami kenyataan hidup yang penuh dengan gumul. Dan inilah juga yang mengakibatkan setiap orang dapat cepat terpapar virus karena stres, karena depresi, dan akhirnya imannya menjadi goyah. Pembacaan kita yang adalah seruan doa pemazmur dikatakan, buatlah mataku bercahaya. Dalam pembacaan kita tadi, buatlah mataku bercahaya, kata pemazmur. Hendak membuat seakan-akan pemazmur memohon kepada Tuhan di dalam doanya, agar dia tidak larut di dalam gumul yang sangat berat. Ayat 2 sampai ayat 3, kita melihat ada 4 pertanyaan yang dilontarkan oleh pemazmur dan disampaikan kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? 4 pertanyaan yang dilontarkan oleh Daud. Pertanyaan yang membuktikan bahwa benar-benar dia merasakan berada dalam posisi yang tidak nyaman, posisi yang terancam, dan posisi yang tidak enak dan sangat tidak membuat dia merasakan damai. Dan selanjutnya ayat 4 sampai ayat 5. Doa dalam pergumulan. Seruan doanya, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya aku jangan tertidur dan mati. Bapak Ibu Saudara, di tengah keraguan Daud, di tengah perasaan yang tertekan yang ia rasakan, Daud berdoa agar Tuhan Allah mendengarkan doanya, agar Tuhan Allah memahami pergumulannya, dan agar Tuhan Allah membuat dia memiliki mata yang terbuka, yang mampu kembali melihat bahwa pertolongan Tuhan ada baginya. . Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi,
Pemazmur dia tidak hanya takut akan kematian, tetapi dia mengetahui bagaimana musuh-musuhnya dengan kefasikannya, mereka akan memegahkan diri atas kejatuhan seorang sahabat Allah. Di sini luar biasa. Dia tidak hanya takut mati, tetapi dia juga berpikir bagaimana musuh-musuhnya akan beria-ria ketika dia mengalami kejatuhan, ketika dia mengalami kekalahan. Pemazmur dalam gumulnya dia berseru. Dia khawatir, dia ragu, tetapi keraguannya, kekhawatirannya tidak membuat dia lemah dalam iman. Imannya di atas daripada kekhawatirannya. Iman pemazmur di atas daripada keraguannya. Dan karena itu di ayat 6 kita dapat melihat bagaimana kepercayaan pemazmur dia ungkapkan di dalam setiap doanya. Ayat 6 berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Kendati pun tidak tercatat adanya jawaban yang diucapkan oleh pemazmur, bahwa jawaban Allah A, B, C, atau D. Tetapi dia mau mengatakan, tetapi aku percaya kepada kasih setia Tuhan. Kepada kasih setiamu aku percaya. Saudaraku, di sini luar biasanya kita melihat doa daripada Daud. Dia memiliki kelegaan karena dia tidak dikuasai dengan ketakutan, kekhawatiran, dan keraguan. Ada kelegaan yang sejati meliputi jiwa yang penuh dengan pergumulan. Dan kepercayaan daripada pemazmur, kepercayaannya pada kasih dan kebaikan Allah. Kasih dan kebaikan Allah membuat dia dapat merasakan semangat dan sukacita. Karena dia percaya bahwa pertolongan Allah pasti akan nyata baginya. Dan karena itu nyanyian pemazmur selalu dia ungkapkan dengan mau menyatakan tentang betapa Allah sangat peduli bagi setiap orang yang percaya. Betapa Allah sangat peduli bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Saudaraku, pemazmur telah menemukan damai sejahtera yang sejati dalam kepercayaannya kepada Allah. Dan kehidupan pemazmur di dalam gumulnya, kehidupan pemazmur di dalam kesusahannya, sebenarnya itu juga yang dialami oleh Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, khususnya pada saat COVID-19 ini naik. Tadi saya vaksin ketiga, saat pulang naik Grab, sopir Grab bilang, saya bilang, Pak, COVID ini naik lagi ya. Katanya, iya Bu, itu sirinnya sudah mulai bunyi lagi. Nah, kita belum kena COVID, kita dengar COVID naik, kita dengar sirine bunyi, pastinya kita sudah berpikir. Saya pun berpikir kadang kalau sudah mendengar itu, tetapi dalam pikiran kita mau diajak keadaan yang sulit, yang mengancam hidup kita, yang dapat membuat kita lemah, kita mau diajak sebagai anak-anak Tuhan untuk mau berseru seperti pemazmur. Kita mau berseru kepada Tuhan. Kita tidak hanya mengatakan berapa lama lagi Tuhan, sampai kapan COVID ini hilang. Seperti ya yang terkasih, orang tua kita, saudara kita, Ibu Palele, mungkin juga bertanya berapa lama lagi
Sampai kapan Tuhan? Berapa lama lagi dan sampai kapan kita bisa lega beribadah di gereja? Bagaimana sampai kapan kita bisa beribadah tatap muka lewat pelka yang ada atau kelompok? Pastinya kita semua rindu. Tetapi saat kita berseru, sampai kapan Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Jangan sampai di situ. Tetapi ada kelanjutan. Seperti pemazmur. Ada kelanjutannya. Mengungkapkan tentang kepercayaannya, bahkan keyakinannya. Karena pemazmur mengalami hal yang sama. Pemazmur mengalami pergumulan yang berat. Kita semua kan berpikir sampai kapan COVID ini menghilang? Sampai kapan sakit kita disembuhkan? Itu pun yang dikatakan dan dialami oleh pemazmur. Sehingga dalam kepercayaannya, dalam imannya, dia mengambil satu keputusan yang tepat. Dia mengambil langkah yang tepat untuk berseru kepada Allah, bukan hanya bertanya, tetapi dia mengungkapkan iman percayanya dan sangat jelas bagi kita pada ayatnya yang ke-6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepada aku. Apa yang menjadi pergumulan kita memasuki tahun pelayanan yang baru? Bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Secara umum, yang menjadi pergumulan bagi kita adalah COVID. Karena itu, yang menjadi momok mulai dari anak kecil sampai orang tua dan yang lanjut usia. Dan juga bagi Ibu Palele yang berada dalam kondisi kurang sehat. Semua pergumulan kita, mari kita renungkan. Kita dapat ada sampai saat ini di tengah gumul yang berat, di tengah khawatir dan keraguan-raguan kita, karena tangan Tuhan yang menyertai. Karena Roh Kudus Tuhan yang selalu melingkupi kita. Dan karena kuasa Allah dalam Yesus yang memberikan keselamatan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Maka mengawali kegiatan pelayanan kita di pelka dan kelompok, baiklah, sekalipun dalam keadaan COVID-19 yang mewarnai dan menjadi momok bagi kita tetap memiliki semangat. Kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, tetapi Tuhan menyediakan sarana bagi kita. Lewat Zoom seperti ini, kita dapat bertemu, dapat melihat satu dengan yang lain, dapat melihat senyum, dapat melihat ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang berada dalam kelemahan tubuh, tetapi luar biasa kuasa Tuhan bagi kita. Dan biarlah kita mau mengambil sikap seperti pemazmur, menaikkan doa, bertanya pada Tuhan, tetapi beriman, jawaban Tuhan ya amin dan pasti. Hingga dia mengungkapkan di dalam doanya yang terakhir. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepada kita. Semangat dalam kegiatan gereja kita, sekalipun lewat Zoom ini, karena semua Tuhan sediakan bagi kita. Kita bersorak-sorai, kita bersyukur, karena Tuhan berbuat baik bagi kita dalam segala keadaan. Amin.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bu Pendeta atas firman-Nya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Disilakan Bu Pendeta untuk membawa kita. Jangan lupa Ibu Siane, Bu. Baik, untuk masuk dalam doa syafaat, ada orang tua kita terkasih, kami mohon kesediaan orang tua kita yang terkasih, Bapak Pendeta Wenas Kalangit, untuk membawa kita di dalam doa syafaat. Mohon maaf, Bu, bukannya menolak, tapi kalau momen kita ini adalah pembukaan dan yang menggumuli situasi jemaat selama ini dan ke depan yang banyak tahu, saya kira Ketua Jemaat. Ibu saja yang berdoa. Ya. Baik Om. Ya, terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Mengawali kegiatan pelayanan kami Tuhan, di dalam jemaat-Mu Gemis Depok, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena penyertaan Tuhan dalam banyak gumul di tengah jemaat, dalam kehidupan pribadi, pun keluarga lepas keluarga, bahkan termasuk pergumulan untuk kami ada dalam persekutuan tatap muka, itu pun terus terbatas sampai saat ini, dikarenakan wabah virus COVID-19 yang mewarnai dan saat ini kembali menghantui atau menjadi momok bagi kami semua. Ya Bapa, semua boleh terjadi, semua kami percaya Tuhan izinkan kami alami, karena Tuhan menyatakan kuasa-Mu bagi kami. Karena dengan mengalami kenyataan hidup dalam berbagai macam bentuk, saat kami mengarahkan mata hati dan iman kepada Tuhan, maka sungguh ya Tuhan, kami tidak hanya melihat, kami tidak hanya mendengar kebaikan demi kebaikan-Mu, tetapi juga ya Tuhan, kami merasakan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Seperti pemazmur juga mengalami pergumulan yang berat, mengalami tekanan yang berat. Namun di dalam doanya, dia tidak hanya bertanya kepadamu Tuhan, tetapi dia juga mengungkapkan keyakinan iman percayanya. Biarlah Tuhan sempurnakan berkati kebenaran firman-Mu bagi kami, sehingga setiap kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, kami tetap teguh dalam iman, di tengah gumul, sakit penyakit, Ibu Palele, dan juga Ibu Siana yang terpapar COVID-19. Mereka tetap mengalami dan merasakan kuasa-Mu Tuhan. Tangan-Mu yang terus menopang, memampukan mereka kuat, memampukan mereka tetap memiliki semangat, dan iman percaya yang tertuju kepadamu diberkati oleh Tuhan. Sampai pada saat dan waktu Tuhan memberikan pemulihan yang sempurna, syukur pun dipersembahkan kepadamu ya Tuhan. Tuhan memberkati orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang sudah memutih rambut mereka. Sukacita semangat daripada Tuhan menjadi bahagian kehidupan mereka. Anugerah-Mu yang terindah masih membuat mereka merasakan kelembutan kasih setia Tuhan. Menjadi contoh dan teladan bagi kami semua.
bagi keluarga mereka, anak cucu dan menantu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur program sudah boleh dibuat dan akan dijalankan, dilaksanakan di tahun pelayanan yang baru. Tuhan Yesus memberkati setiap program-program yang sudah dibuat, yang sudah disetujui bersama. Atas berkat-Mu, berikan kerendahan hati, ketulusan hati, dan berikan hati yang memiliki pelayanan bagi setiap majelis yang ada, sehingga ada gandeng tangan untuk melangkah, untuk berkarya dan melayani di dalam gereja-Mu, di dalam jemaat-Mu, di dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami semua seluruh majelis yang ada. Begitupun dengan komisi yang sudah boleh terbentuk. Mohon berkat-Mu, baik komisi diakonia, komisi muger, dan yang lainnya. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya kepadamu kami mau bersyukur, kepadamu kami pasrahkan seluruh program yang ada, persekutuan yang ada, segala sesuatu yang sementara dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Biarlah Tuhan memberkati, melengkapi, dan menyempurnakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Wabah virus COVID-19 boleh menjadi momok, tetapi kuasa-Mu lebih besar dari wabah virus yang ada. Maka kami percaya penyertaan-Mu terus menjadi bagian kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap mematuhi prokes yang dianjurkan, agar kami dalam perlindungan-Mu, dalam penyertaan-Mu, kami pun boleh tetap memperoleh kesehatan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati Gemis mulai dari tingkat sinode, resort, bahkan sampai ke jemaat-jemaat. Memberkati setiap hamba pelayan-Mu yang Tuhan pakai, yang Tuhan hadirkan menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini syukur kami. Kami memohon Tuhan dengar, sempurnakan, Tuhan sambut dan jawab pun kembali seturut kasih dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus yang sudah memberikan keselamatan dan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan pada malam hari ini. Kiranya Bapak Ibu akan membawa persembahan, dapat menyampaikannya kepada majelis yang terdekat untuk disampaikan ke sekretariat kantor. Sementara itu mari kita menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa
Untuk doa persembahan, sekali lagi kami mohon kesediaan pihak Ken Budiman. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk perlindungan, kasih, kemurahan Tuhan di depan kami. Hari lepas hari dalam setiap helaan nafas kehidupan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk persembahan kami yang rencananya akan kami berikan pada hari Minggu ataupun esok hari pada saat hari kantor dititipkan di gereja kami Tuhan, karena pada hari ini kami belum bisa memberikan sembahan secara langsung karena kami mengikuti ibadah secara online. Untuk itu Bapak ingatkanlah kami, khususnya kami yang beribadah pada malam hari ini, untuk boleh menyalurkan persembahan kami pada ibadah malam hari ini di hari yang akan datang. Berkati persembahan ini Tuhan, Engkau menguduskannya, dan kami percaya Bapa di surga, bahwa kami tidak akan pernah berkekurangan di dalam Tuhan, karena Allah kami yaitu Yesus Kristus mampu memenuhi apa yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada padamu. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semuanya, dan ajar kepada kami untuk memberikan yang terbaik, yaitu tubuh jiwa roh kami, untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, Allah sumber segala berkat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk dalam lagu penutup pada malam hari ini, kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, melihat kondisi sampai saat ini, di mana Jabodetabek naik ke level 3, termasuk kita Depok, maka untuk ibadah hari Minggu kedua, ketiga, dan keempat selama bulan Februari ini, kita akan laksanakan tetap secara live streaming di gereja pada pukul 10 pagi, tetapi hanya dihadiri oleh para pelayan yang bertugas di hari Minggu tersebut. Oleh sebab itu, kami mohon seluruh anggota jemaat dapat mengikuti ibadah melalui YouTube. Mungkin ada tambahan dari Ibu Ketua atau Ketua? Saya rasa dari saya tidak ada Bu Ana, karena yang disampaikan Bu Ana itu sudah cukup. Mungkin untuk jemaat, mengapa kami ibadah secara live tanpa ada anggota jemaat di gereja, karena kita tahu bersama bahwa saat ini Ibu Siana Bahabang Sawang ya, Tamaka, terpapar COVID-19. Kita tidak tahu dia kena di mana, tapi pada hari Minggu kemarin dia ada di gereja. Memang kelihatan masih sehat, tetapi kita tidak tahu apakah itu sudah sakit atau tidak. Dia kena di mana kita pun tidak tahu, tetapi kita antisipasi karena di dalam ibadah hari Minggu itu kelihatannya banyak lansia juga yang datang, tapi sehat dan sudah divaksin. Jadi antisipasi keadaan yang ada, maka kami mengambil kebijakan untuk ibadah akan dilaksanakan di minggu kedua, ketiga, dan keempat dalam bentuk live, dan semua jemaat mengikuti dari rumah masing-masing. Jadi yang hadir di gereja hanya yang bertugas, dan mungkin yang mengantar yang bertugas bisa ikut sama-sama, kan tidak mungkin harus pulang yang suami istri, misalnya yang suami yang antar istrinya beribadah sendiri-sendiri, kan tidak mungkin. Ya mungkin itu penyampaian dari saya. Terima kasih Bu Ana. Mungkin dari Pak Kastor mungkin.
Ya Pak Enggak. Pastor, silakan. Nggak ada. Silakan lanjut aja, lanjut. Ya. Kita akan masuk dalam nyanyian penutup kita. Kita akan menikmati lagu ini dari PKJ 230 bait 1 dan 2. Silakan Daniel. Dan berkat nanti disampaikan oleh Ibu Pendeta sekalian. Berkilat halilintar dan guntur menderu. Dan guntur menderu, Rasa dosa dosa mengancam jiwa. juru selamat Menopang juangku, berjanji tak meninggalkanku, ya tidak pernah, ya tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Ya tidak pernah, ya tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Dunia menggelora dan dosa menderu, tetapi juru selamat memberikan damai-Nya. Dilindungi diriku di mara apapun, tetap ku dibimbingnya di jalan hidupku, ya tidak pernah, ya tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Ya tidak pernah, ya tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Di jalan yang berliku tak akan ku sesat, ditolongnya ku pikul salibku yang berat. Oleh gelap sekitar tak nampak jalanku, Tuhanku membisikkan janjinya yang teguh, ya tidak pernah, ya tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Ya tidak pernah, ya tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Ya Silakan Ibu. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Terima
Terima kasih Bapa di surga, kami sudah boleh beribadah, memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh dicerahkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dan saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan, orang tua yang lanjut usia, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, jemaat, bahkan hamba pelayan yang Tuhan pakai di tengah-tengah jemaat-Mu Gemis Depok. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan kami memohon ya Tuhan dalam melaksanakan setiap kegiatan pelayanan kami di PLK dan kelompok, biarlah semua boleh berjalan hanya dalam penyertaan Tuhan, dan kami memohon anugerah berkat, kasih karunia, dan damai sejahtera-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus dan dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus, tinggal menyertai kami sekalian dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya kepada Ibu Pendeta Ibu Taloko Laku Perisa, dan juga terima kasih untuk kebersamaan dari seluruh anggota jemaat. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada kakaknya atau adiknya Ibu Palele. Ya, Ibu Palele? Ya, kakak. Kakak, ya. Selamat bergabung, walaupun cuma sementara di Gemis Depok. Tuhan memberkati kebersamaan kita, dan kiranya Ibu Palele semakin diberikan sukacita. Amin. Ya, Terima kasih kepada Bapak Pendeta Wenas Kalangit yang sudah bergabung juga, dan Oma Kainage yang sudah bergabung pada malam hari ini. Selamat malam, selamat kita beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Malam semua. Bye. Bye.